Kemudian umurun la tufsidus siyam, perkara yang tidak membatalkan puasa. Tapi dianggap orang kadang ini membatalkan. Sebenarnya dia tidak membatalkan puasa. Apa itu? Yang pertama, an yusbiha yaumas siyami junuban. Junub di malam hari. Ya. Atau dia dia itu junub di siang hari. Junub di siang hari karena mimpi basah, itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu jima, berhubungan badan. Tapi kalau misalnya dia tidur siang, kemudian dia mimpi basah, berarti dia junub, maka itu tidak membatalkan puasa. Begitu juga dalam riwayat dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajra wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari beliau junub. Kemudian Nabi makan sahur. Nanti ketika azan subuh baru beliau mandi dan beliau lanjutkan puasanya. Boleh. Jadi enggak mesti mandi junub dulu baru makan sahur. Yang ibu-ibu juga seperti itu. Boleh junubnya itu diakhirkan nanti ketika azan subuh. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, limit terakhir kita boleh makan sahur itu adalah waktu terdengar azan, bukan suara imsak yang 10 menit dikumandangkan sirine itu. Itu bukan batas akhir, tidak. Ya, jadi kalau masih bunyi itu masih bisa kita makan sahur. Karena sebagian masyarakat awam memahami kalau seorang wanita junub maka masakannya makruh. Ada yang lebih ekstrim, dia bilang masakannya haram. Iya. Langkah kakinya dosa katanya. Apa yang dia suguhkan pokoknya kurang afdol lah. Dan ini tidak berdasarkan dalil yang sahih. Itu klaim-klaim palsu. Ya, artinya boleh dia makan sahur dulu. Nanti begitu terdengar azan baru mandi junub, lanjutkan puasa. Nah, ini kan orang banyak simpang siur dalam masalah ini, tapi hukum asalnya boleh. Diakhirkan mandi junubnya ketika terdengar azan subuh. Kemudian takbiluz zaujati wa mubasyaratiha in aminal imna. Boleh mencium istri tapi kalau merasa aman, tidak berlanjut pada tahapan berikutnya. Kalau dia merasa aman, tapi kalau dia merasa tidak sanggup menahan syahwatnya, sebaiknya jangan. Itu ya. Dan juga yang diperbolehkan itu adalah al-ightisal was-sabbu 'ala ar-ra'si lit-tabarrud. Mandi di siang hari atau membasahi kepala. Dibolehkan. Ya jamaah sekalian, antum boleh setiap mau sholat zuhur mandi, mau sholat asar mandi, mungkin pula cuacanya panas. Ya kan? Boleh. Walaupun di luar Ramadan cuma mandinya sekali sehari misalnya. Begitu Ramadan rajin mandi. Yang nggak boleh tuh, ya berendam sepanjang hari di sungai. Begitu bangkit dari sungai udah kenyang, masuk rumah pura-pura lapar kan? Atau dia mandi 5 gayung, yang turun 4 gayung. Ini waktu anak-anak kan sering gitu. Mandi gini kan, sambil dibuka bibirnya masuk, ya kan? Ini dosa masa lalu lah itu ya kan. Latihan waktu puasa masa kecil, banyak yang begitu, menyelam ke sungai, tiba-tiba sambil diminumnya juga sedikit, maka ini membatalkan puasa. Tapi kalau sekedar mandi membasahi kepala, maka itu diperbolehkan, ya. Tapi tidak boleh meminumnya, karena Nabi melakukan itu, ya. Nabi pernah membasahi kepala beliau
beliau dalam keadaan berpuasa. Kenapa? Hari itu sangat panas sekali dan hari itu sangat haus beliau. Boleh kita mandi, agak lama mandinya tidak apa-apa. Yang penting jangan diminum airnya. Ya Pak, apalagi di Saudi itu cuaca rata-rata aja udah 40 derajat kan, atau bahkan 45. Bagaimana kalau musim panas lagi? Kan lebih dari itu. Kita 30-an aja udah luar biasa panasnya. Ya. Jadi boleh mandi dan boleh juga berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya dengan seperlunya tanpa berlebihan. Jadi mau kumur-kumur, termasuk di sini gosok gigi, bersiwak atau gosok gigi itu diperbolehkan karena dalil yang menjelaskan tentang itu adalah hadis yang lemah, yang melarang. Ada riwayatnya yang melarang gosok gigi di siang hari bulan Ramadan, tapi hadisnya lemah. Kata Nabi dalam sebuah hadis, "Wa baligh fil istinsyaki illa an takuna shaiman." Sempurnakan istinsyakmu, masukkan air ke hidung, maka kecuali engkau dalam keadaan berpuasa, buatlah seperlunya saja supaya tidak ngantuk. Maka istinsyak, istinsyak dan istinsar, itu ya, masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Yang dibolehkan lagi adalah merasai makanan, atau apa bahasanya Pak? Mencicipi makanan bagi yang memiliki keperluan. Ibu-ibu pas masak untuk bukaan, boleh mencicipi makanan selama tidak lewat sampai tenggorokan. Kalau lewat bolak batal puasa. Ya kan? Dicicipi, misalnya masak sayur ini entah kurang asinnya dirasa, baru diludahkan, dibuang juga. Itu boleh. Itu kata para ulama sama seperti kumur-kumur, masih di sekitar lidah kita baru kita buang. Ini pendapat dari Ibnu Abbas, la ba'sa an yadhuqa asy-syai' ma lam yudkhil halqahu wa huwa shaim. Tidak apa-apa dia mencicipi makanan selama ada hajat dan kebutuhan, selama tidak sampai ke tenggorokannya. Tapi kalau tidak ada hajat, dia rasa begini, Bapak kan nggak perlu ikut merasai, ya kan? Nggak perlu Bapak ikut mencicipi. Tapi kalau seorang wanita yang sedang memasak, dia nggak apa-apa dia cicipin. Tapi kalau orang yang tidak punya kepentingan, maka makruh baginya melakukan itu walaupun tidak sampai membatalkan puasa. Jadi ikhwan sekalian, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini diantara perkara yang tidak membatalkan puasa. Termasuk juga di sini berbekam, kemudian donor darah selama dia merasa fisiknya tahan. Tapi wallahu a'lam, ada juga riwayat yang mengatakan aftarul hajim wal mahjum. Orang yang berbekam dan orang yang dibekam batal puasanya. Jadi khilaf di kalangan para ulama masalah bekam ini. Dan juga disebutkan Nabi SAW pernah berbekam ketika beliau dalam keadaan berpuasa. Tapi wallahu alam, para ulama usul fiqh mengatakan, kalau seolah-olah berbenturan antara ucapan dan perbuatan Nabi, yang diambil itu diutamakan ucapan Nabi. Maka ana lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan sebaiknya di siang hari bulan Ramadan tidak usah pala kita bekam. Kalau mau bekam di malam hari, supaya terbebas dari perselisihan ulama ini. Itu ya. Begitu juga donor darah, kalau fisiknya kuat, boleh, tidak masalah. Apalagi Pak, suntikan-suntikan yang tidak menambah stamina tubuh, seperti yang dikatakan sama Syekh Shalih Al-Munajjid, suntikan insulin, ya, itu tidak membatalkan puasa. Obat tetes mata
obat telinga, kemudian ada mungkin yang luka di kakinya, dia kasih betadin, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau infus itu kan makanan, menambah stamina seseorang, ya, baik disuntikkan maupun dari jalur infus, itu membatalkan puasa. Bahkan pendapat Lajnah Daimah, apa namanya itu, kemoterapi ya, itu mencuci darah namanya Pak ya, bukan? Kemoterapi itu apa? Membunuh sel-sel ya betul, yang jahat ya. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Fatwa Lajnah Daimah. Begitu juga kemoterapi tidak membatalkan puasa. Jadi ada spesial itu ada buku di mobilnya. Itu dia. Ada dia permasalahan kontemporer yang itu rata-rata tidak membatalkan puasa selama tidak menambah stamina seseorang. Allahu a'lam.